Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34. Faslun fil hawalati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fil hawalati, menjelaskan tentang hawalah. Lafadz hawalah bi fathil ha'i, dengan dibaca fathah huruf ha-nya, hawalah. Wahukia, dan diceritakan kasruha, membaca kasrohnya huruf ha, hiwalah. Ada yang membaca hawalah, terdengar juga ada yang membaca hiwalah. Hawalah itu apa? Wahiyya lughatan at-tahawulu. Hawalah secara bahasa adalah at-tahawulu, pindah. Ai al-intiqalu, artinya intiqal, pindah. Hawalah, hiwalah artinya adalah tahawul atau intiqal secara kalimat, letterlek kalimat bahasa, berarti pindah. Wasar'an, adapun hawalah secara ilmu syariatnya, secara ilmu fikihnya, yaitu naklul haqqi, memindah hak, min dhimmatil muhili, dari tanggungannya al-muhil, ila dhimmatil muhali alaihi, kepada tanggungannya muhal alaih. Wasar'an naklul haqi, memindah hak, min dhimmatil muhili, dari tanggungannya muhil, ila dhimmatil muhali alaihi, kepada tanggungannya muhal alaih. Itu hawalah secara syarak, yaitu memindah hak dari tanggungannya muhil kepada tanggungannya muhal alaih. Jadi prakteknya begini. Pak Ipul punya utang saya 1 juta, gitu ya. Pak Ipul punya utang saya 1 juta. Nah, dia nagih-nagih. Saya punya utang kepada Pak Ipul 1 juta. Jadi Pak Ipul ini setiap hari nagih, mana utangnya 1 juta itu, mana utangnya 1 juta. Janjinya hari Senin, ini sudah hari Rabu, ini sudah hari Kamis. Nagih. Nah, karena saya tidak tahan ditagih-tagih terus. Nah, padahal Pak Haji punya utang kepada saya 1 juta sama. Akhirnya Pak Ipul ini ini hawalah itu begitu ya. Saya bilangin begitu, kamu nagih ke Pak Haji saja, karena Pak Haji itu juga punya utang sama aku 1 juta. Nah, itu namanya hawalah atau hiwalah, memindah tanggungan
dari tanggungannya muhil kepada tanggungannya muhal alaih. Karena saya ditagih-tagih sama Pak Ipul, sedangkan Pak Haji juga punya utang kepada saya sama 1 jutanya. Lalu terjadilah akad hawalah memindah hak tadi. Berhubung Pak Haji punya utang kepada saya 1 juta, kamu nagihnya ke Pak Haji saja. Oke, deal. Nah, itu namanya hawalah. Memindah tanggungannya muhil kepada tanggungannya muhal alaih. Nah, saya ini namanya muhil, Pak Haji namanya muhal alaih. Jadi Pak Haji nanti bayarnya ke Pak Ipul, bukan ke saya lagi, ke Pak Ipul. Saya sudah bebas tanggungan. Ini asal usulnya dari itu sabda Nabi yang matlul ghaniyi dzulmun itu ya. Itu berlaku pada banyak bab. Berawal dari matlul itu sabda Nabi, matlul ghaniyi dzulmun. Orang yang sudah kaya, yang sudah mampu membayar hutang, tetapi dia mengolor-ngolor waktu, itu adalah sebuah kedzaliman. Matlul ghaniyi, mengolor-ngolornya orang yang kaya, maksudnya mampu membayar hutang. Zulmun itu zalim dan hukumnya haram. Orang yang seperti itu boleh dilecehkan, halal harga dirinya, dan boleh dipenjarakan ketika dia tidak bisa membuktikan ketidakmampuannya membayar utang itu. Nah, itu di dalam aturan fikih seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah kaya, maksudnya mampu membayar hutang tetapi ditunda-tunda, besok, sayang sama uangnya, sayang dipakai keperluan lain, ditunda, itu sebuah kedzaliman, hukumnya haram. Orangnya boleh dilecehkan, halal harga dirinya. Nah, itu ya. Halal harga dirinya boleh dilecehkan, namanya matlul ghaniyi dzulmun. Fa idza utubiya ahadukum alam maliyin falyatabi. Kalau di antara kamu sekalian ada yang dihawalahkan seperti tadi, maka ya ikuti saja. Itu berasal dari sabda Nabi seperti itu. Jadi orang yang sudah kaya, yang menunda-nunda utang itu sampai boleh dipenjarakan, itu bahkan itu pendapatnya Imam Al-Ghazali, orang tua kepada anaknya. Kalau ada orang tua punya utang kepada anaknya dan orang tuanya ini sudah mampu membayar tapi enggak dibayar-bayar, anaknya itu boleh memenjarakan secara hukum fikih ya. Walaupun ada ayat wala taqullahuma uffi wala tanharhuma, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu dan jangan membentak-bentak, tetapi di dalam bab ini karena itu ada hak adami, seorang anak itu boleh memenjarakan orang tuanya. Kalau orang tuanya tadi sudah mampu tetapi tidak bayar-bayar, ditunda. Nah, itu ada kisahnya, seorang tua yang mengadukan kepada Nabi Muhammad, dia ngambil harta anaknya, tapi dia dalam keadaan tidak punya. Itu diadukan, ternyata dijawab oleh Nabi, boleh. Orang tua yang fakir, yang miskin mengambil harta anaknya itu boleh, dengan catatan hanya sekedar secukupnya menafkahi, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengambilnya. Nah, kalau kalimatnya itu boleh, maka kalau ada orang tua yang tidak punya terus dia ngambil harta anaknya, itu tidak haram, boleh, karena kalimatnya boleh ya, kecuali kalau itu dilarang oleh Nabi, maka nanti kalau dimakan hukumnya haram, tetapi itu diperbolehkan. Sama juga dengan ceritanya sahabat Abu Sufyan. Ini ada sahabat, dia itu terkenal
punya genggaman yang kuat. Dia kalau menggenggam begini itu kuat. Saking kuatnya dia itu kalau genggam air ndak netes. Itu dulu saya bingung mendengar kalimat seperti itu, Pak. Maksudnya apa ya? Ternyata maksudnya itu pelit. Jadi orang yang punya genggaman yang kuat, saking kuatnya dia itu kalau genggam air, airnya itu ndak netes. Ternyata itu maksudnya adalah peribahasa ungkapan pelit. Nah ini karena dia ya jangan apalagi ya air aja digenggam itu ndak netes, apalagi duit kan begitu. Nah itu istrinya itu pusing karena ndak pernah dikasih duit. Dia ngelapor sama Nabi, wahai Nabi, suamiku itu ndak pernah ngasih duit, aku boleh ndak ngambil duitnya? Jawab Nabi, boleh, sekedar secukupnya untuk menafkahi kamu dan anak-anakmu. Ya untuk cukup makan sehari-hari lah kalau bahasa kita ya. Gak boleh berlebihan. Kalau dia sampai ngambil duit banyak untuk beli HP yang harganya 25 juta misalnya, itu gak boleh. Hanya cukup untuk nafkah saja boleh. Seorang istri ngambil harta suaminya tanpa permisi, tetapi secukup nafkah, secukupnya saja untuk nafkah. Kalau ngambilnya banyak berlebih-lebihan ya nggak boleh. Supaya istri nggak ngambil ya kasih duit yang banyak supaya nggak sampai ngambil. Kalau nggak dikasih ngambil boleh secukupnya. Nah itu. Wa syaraitul hawalati arba'atun. Adapun syarat-syaratnya hawalah ada 4. Ahaduha, yang pertama ridul muhil, ridhonya muhil. Muhil ini dalam contoh ini tadi siapa, Pak? Wa huwa man alaihi ad-dainu, yaitu orang yang kebebanan hutang, orang yang punya hutang. Lal muhal alaih, bukan muhal alaih, fa innahu la yustaratu ridhohu fil asohi, karena sesungguhnya kerelaan muhal alaih itu tidak disyaratkan fil asohi menurut kaul asoh. Titik. Syaratnya hawalah ada 4. Yang pertama adalah ridhonya muhil. Kalau contoh tadi saya punya utang ke Pak Ipul, Pak Haji punya utang kepada saya. Terus saya hawalah, saya hawalai, saya akad hawalah, Pak Ipul nagihnya ke Pak Haji. Jadi syaratnya adalah ridhonya Pak Ipul, bukan ridhonya Pak Haji. Pak Ipul itu muhil, Pak Haji itu muhal alaih. Ridhonya muhil, bukan ridhonya muhal alaih. Jadi Pak Haji mau nggak mau dia harus menerima, nanti dia bayarnya ke Pak Ipul ya, karena pada intinya dia juga harus membayar utang kan, membayar hutangnya kepada saya. Tapi karena saya punya utang kepada Pak Ipul, saya oper, nah, bayarnya ke Pak Ipul saja. Wala tasihu al hawalatu, dan akad hawalah tidak sah alaman kepada orang la daina alaihi, yang tidak ada kewajiban hutang padanya. Nah ya tentu saja ya, misalnya Pak Ipul nagih kepada saya 1 juta, mana utangnya bayar 1 juta. Terus saya hawalah, kamu nggak usah nagih kepada saya, nagih saja ke Ustadz Zuhaini. Padahal Ustadz Zuhaini tidak punya utang kepada saya. Nah, ini tidak boleh, tidak sah akad hawalah pada orang yang tidak punya kewajiban hutang. Nah, ini kalau hutang ini apa namanya? Nabi dulu pernah bersabda itu ya. Apa namanya? Kalau kamu mati, kamu wafat, kamu meninggal, terus kamu punya harta
maka harta itu adalah punya atau nanti menjadi miliknya para ahli waris. Tapi kalau kamu mati, kamu meninggal, apa bahasanya? Kamu meninggal, kamu mati, meninggalkan hutang dan kamu tidak mampu membayarnya, aku Muhammad yang akan melunasinya. Rentetannya kalimatnya lupa. Yang jelas seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini enak sekali ya. Kalau kita meninggal, kita meninggalkan hutang, gak enak ya. Kalau kita mati meninggalkan hutang dan kita tidak mampu membayarnya, itu dijamin oleh Nabi nanti aku Muhammad yang akan melunasi itu. Tapi kalau kamu mati meninggalkan harta itu untuk ahli waris kamu. Nah sekarang begini, hutang di dalam fikih, di dalam syariat itu, kita itu tidak boleh hutang kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kita baru boleh hutang. Jadi kalau di rumah sudah nggak ada apa-apa, beras nggak ada, makanan nggak ada, nggak bisa hidup lagi kalau ndak hutang, itu baru boleh hutang. Itu undang-undangnya begitu ya. Maka kalau sampai kita itu mati mengikuti undang-undang tadi, Nabi yang akan menyelesaikan, Muhammad yang akan membayarnya. Nah, beliau kan udah ngomong seperti itu. Atau tidak dalam keadaan darurat, itu hanya sebatas kebutuhan saja, levelnya itu enggak sampai darurat. Kita boleh hutang tetapi harus ada cadangan harta yang kelak akan bisa digunakan untuk membayar hutang itu. Nah, gitu ya. Jadi hutang itu di dalam fikih seperti itu. Yang pertama dalam keadaan darurat, yang kedua enggak sampai darurat, hanya kalimatnya hajat, hanya sebatas hajat, kebutuhan. Kita boleh ngutang, tapi harus ada cadangan harta yang kelak nanti akan dipakai untuk membayar hutang itu. Nah, misalnya pengen punya kendaraan, pengen ngecat rumah, pengen punya mesin cuci dan lain sebagainya, itu namanya hajat, nggak sampai darurat kan itu. Kita boleh berutang beli kendaraan, beli mesin cuci dan lain sebagainya boleh, asalkan ada cadangan harta yang itu nanti bisa dijadikan untuk membayar hutang itu. Kalau tidak seperti itu, terus kita mati meninggalkan hutang, Nabi nggak tanggung jawab. Lah gitu loh maksudnya. Nabi nggak tanggung jawab. Nabi Muhammad, ya kan, aku Muhammad akan menanggungnya, akan melunasi hutang itu kalau hutangnya tadi, nah itu tadi sesuai dengan undang-undang syariat tadi. Nah terus kemudian ini ulama menafsiri kalimat tadi ya, aku Muhammad yang akan menanggungnya, akan membayarnya. Satu, itu pendapatnya adalah sebagai pribadi Nabi Muhammad. Ya berarti utang itu nanti akan dibayar oleh Muhammad, ya akan diselesaikan oleh orang yang bernama Muhammad. Maka itu pembahasannya tidak panjang lebar ya, nanti yang Muhammad lah yang membayarnya. Nah tafsir kedua itu mengartikan begini, aku Muhammad yang akan menanggungnya, melunasinya, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sebagai imam, pemimpin negara. Jadi maksudnya adalah nanti yang bertanggung jawab membayar hutang itu adalah negara. Jadi kalau ada rakyat punya hutang tidak sampai terbayar, dia sudah keburu mati, yang nanggung utangnya itu negara, yang membayar pelunasannya nanti Pak Presiden. Nah itu asalkan hutangnya tadi yaitu dalam keadaan darurat atau dalam keadaan hajat, tetapi ada harta yang bisa untuk cadangan untuk melunasi itu tadi. Ya, jadi sebenarnya enak ya sebagai umatnya Nabi Muhammad, sampai hutangnya itu dipikirkan seperti itu. Dan ini sudah dipraktekkan di Indonesia kan juga seperti ini ya, juga seperti ini. Jadi kalau kita nabung di bank, terutama yang bank negara ya, bank
BNI, BRI, Mandiri yang BUMN itu. Terus ternyata pada suatu ketika banknya itu bangkrut, dia tidak bisa mengembalikan uang-uangnya nasabah. Itu kan yang melunasikan pemerintah. Nanti bank itu akan diberi duit untuk mengembalikan uang-uangnya nasabah tadi. Atau yang sering kita dengar adalah kalau ada orang yang punya pinjaman di bank, di tengah-tengah dia punya kewajiban nyicil itu, dia meninggal, itu hutangnya dinyatakan lunas. Nah itu kan ini ya, ini praktek dari itu tadi ya, Nabi Muhammad yang akan menyelesaikan, menanggung utang itu ya. Di situ diartikan Nabi Muhammad sebagai imam kepala negara. Ini sudah dipraktekkan di negara kita. Ya, sama juga kalau kita ngutang di bank, kalau kita tidak punya jaminan yang akan dipakai untuk melunasi, membayar tiap bulan, itu juga nggak dikasih sama banknya. Makanya di sini yang bisa biasanya itu para ASN, ya, PNS, dia pinjam duit di bank dengan jaminan SK itu ya, karena harus ada sesuatu yang bisa dijadikan jaminan untuk membayar hutang itu. Ya ini. Nah itu prakteknya dari itu tadi. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang meninggal punya utang belum terbayar, aku Muhammad yang akan melunasinya. Enak sekali ya. Ini malah ngomong apa ini? Hawalah. Wasani qabulul muhtali. Syarat yang kedua adalah menerimanya muhtal, wa huwa mustahiqud daini alal mukhili. Muhtal adalah orang yang menghaki utang pada mukhil. Wasalisu kaunul haqi al muhali bihi. Adapun syarat yang ketiga yaitu adanya hak yang dilempar, yang dihawalahkan, mustaqirun fid dimmati, itu telah tetap di dalam tanggungan. Syarat ketiga. Wattaqidu bil istiqrori, adapun kalimat istiqror dengan menambahkan pembatasan kalimat mustaqirun fid dimmati, muwafikun lima qolahu ar-Rafi'i, itu sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Imam ar-Rafi'i. Lakin An-Nawawi istadroka alaihi fi raudhati, akan tetapi Imam An-Nawawi dia menambahkan keterangan di dalam kitab Ar-Raudhah, tetapi di bahasa kita itu di counter ya. Wahina idin, oleh karena itu fal mu'tabaru fi dainil hawalati, maka yang dipandang di dalam hutang pada bab hawalah ayakuna laziman, yaitu dia hutang yang lazim, belum sampai mustaqiron tetapi lazim. Au yu awalu ilal luzumi, atau akan menjadi luzum. Ini belum sampai pada bab hutang tapi sudah diperkenalkan istilah-istilah hutang. Jadi hutang itu ada mustaqiron fid dimmah, ada yang laziman, ada yang yu'awwalu ilal luzum. Nah, begitu. Nanti ada babnya sendiri yang menjelaskan tentang hutang. Jadi ayat itu ya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Akan tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu kan dulu ada yang protes begini. Saya punya uang 100.000, saya belikan beras, terus berasnya saya jual seharga 150.000. Saya dapat untung 50.000.
Ya, saya punya uang 100.000, saya belikan beras, berasnya saya jual seharga 150.000, saya untung 50.000. Terus sekarang saya punya uang 100.000, dipinjam orang, saya suruh ngembalikan 150.000, saya untung 50.000, apa bedanya? Lah dulu Nabi diprotes kayak gitu ya. Terus apa bedanya? Apa jual beli dengan riba itu kan sama-sama nyari duit, sama-sama nyari untung. Kok yang jual beli itu boleh, yang riba tidak boleh? Nah, itu zaman dulu sudah ada yang protes kayak gitu. Saya punya uang 100.000, saya belikan barang, saya jual, dapat untung, laku 150.000, untung 50.000. Yang kedua, duit ini dipinjam orang, saya suruh ngembalikan 50.000, saya dapat untung 50.000. Terus apa bedanya? Nah kan begitu. Bedanya begini, kalau jual beli itu memang dibangun atas dasar mencari laba, mencari untung sebanyak-banyaknya. Kalau hutang ini dibangun atas dasar tabarruk. Tabarruk ini apa ya? Berbuat sosial, menolong orang lah tabarruk itu. Nah maka karena dia konsepnya itu tabarruk, nggak boleh mengambil kesempatan di situ, ya nggak boleh mengambil kesempatan di situ. Kalau kamu mau nyari uang, ya jangan dari jalur tabarruk, jangan dari jalur nolong orang, ngutangi tadi. Kalau kamu mau nyari uang, ya caranya jual beli dagang. Nah, terus dijawab seperti itu. Jadi apa namanya? Sama-sama mendapatkan atau sama-sama cara nyari duit, tetapi jalurnya beda. Nah, gitu ya. Kalau Imam Ghazali itu hanya membolehkan nyari untung, tidak boleh melebihi sepertiganya. Nah, Imam Ghazali, yang lainnya yang enggak, bebas, namanya jual beli ya. Ada orang beli benda berbentuk besi dengan panjang 10 cm, harganya 25.000. Ya, ada benda di tempat rongsokan situ, kok bentuknya aneh, kok mirip apa, dibeli sama orang itu. Harganya berapa bang? 25.000. Dibayar sama dia. Dibawa pulang, dibersihkan, dipajang di etalase, ditulis benda antik, laku 1 miliar. Boleh enggak yang seperti itu? Benda yang dibeli dengan harga 25.000 dijual dengan harga 1 miliar. Ya boleh-boleh saja, namanya jual beli ya. Membeli dengan harga yang murah, menjual dengan harga semahal-mahalnya boleh. Kalau Imam Al-Ghazali tidak dibatasi sepertiga, nggak boleh melebihi sepertiga. Kalau Imam Ghazali itu kalau mau nyari duit ya dari jalur jual beli, jangan dari jalur hutang, yang mana hutang ini prinsipnya adalah nolong, tabarruk. Kalau kita ngambil untung dari jalur hutang-hutangan tadi, namanya mencari kesempatan dalam kesempitan, nggak boleh. Warabi'u, adapun syarat yang keempat, ittifaquma, yaitu sesuainya hutang atau cocoknya hutang, ada ini artinya hutang, alladzi fi dhimmatil muhili, yang berada pada tanggungannya si muhil, wal muhali alaihi, dan muhal alaih, fil jinsi, di dalam jenisnya, wal qadari, dan kira-kiranya, wan naui, dan macamnya, wal hululi, dan kontannya, wat ta'jili, dan temponya, wasihati, dan utuhnya, wat taksiri, dan pecahnya, titik. Adapun syarat yang keempat, yaitu antara hutangnya muhil dan muhal alaih ini harus sama dalam segi jenisnya, hitungannya, macamnya, kontan dan temponya, pecah dan utuhnya. Jadi
utang saya kepada Pak Ipul 1 juta, utang Pak Haji kepada saya juga 1 juta. Kalau utang saya berbentuk beras 10 kilo, ya utang Pak Haji juga berbentuk beras sama 10 kilo. Kalau itu tadi utangnya adalah akan dibayar bulan Desember, ya utang Pak Haji kepada saya juga janji yang di bulan Desember dibayar. Ya tentu saja harus sama ya. Kalau utangnya tidak sama, waktunya tidak sama, jenisnya tidak sama, pasti mereka tidak akan bersepakat untuk melaksanakan hawalah tadi ya. Nah, kamu tidak usah nagih saya, nagihnya ke Pak Haji saja. Nah, sedangkan Pak Haji ini utangnya misalnya beras 10 kilo. Sedangkan utang saya ke Pak Ipul duit 1 juta. Ya pasti tidak nyambung. Nanti deal-dealannya